hanya saya ingin menyampaikan secara singkat, mudah-mudahan ini bisa dipahami dan bisa dilakukan secara langsung oleh Bapak Ibu yang melihat ini atau bisa mencatat ya, agar pada saat setelah acara ini langsung melakukan pendaftaran. Jadi untuk melakukan pendaftaran di sini silahkan mengakses alamat berikut yang ada di sebelah kiri yang warna kuning. Ini http://latihan online.pertanian.go.id /registrasi ya. Saya ulangi http://latihan online.pertanian.go.id /registrasi ya. Nah, apabila Bapak Ibu telah memasukkan alamat ini, tentunya alamat ini dimasukkan di browser. Di browser itu ada melalui yang biasa Bapak Ibu cari melalui Google dan sebagainya. Nah, itu masukkan, lalu akan tampak layar sebelah kanan. Di sini adalah tata cara pendaftarannya bagaimana. Ya, ada tata cara pendaftarannya lengkap di sini secara infografis. Ya, informasi yang disajikan berupa grafis yang diharapkan mudah dipahami oleh Bapak Ibu sekalian ya. Nah, tata cara ini yang saya jelaskan ada secara rangkuman di halaman ini ya. Nah, di bagian atas Bapak Ibu ini ada kotak-kotak berwarna hijau muda ya, hijau muda, kotak-kotak. Di sana ada pendaftaran penyuluh, ada pendaftaran petani, ada pendaftaran petani lainnya. Seperti itu. Jadi ada 3. Saya ulangi, pendaftaran penyuluh, pendaftaran petani, dan pendaftaran petani lainnya. Nah, atau bisa juga melakukan scan QR code berikut. Jadi untuk melakukan pendaftaran, Bapak Ibu bisa mengklik di kotak hijau yang tadi saya sebutkan, klik di pendaftaran penyuluh kalau Bapak Ibu sebagai penyuluh. Kalau Bapak Ibu sebagai petani, klik di petani atau yang alternatif ketiga. Nanti akan saya jelaskan secara rinci ya kenapa ada 3 pilihan tersebut seperti itu. Jadi pastikan dulu alamatnya http://latihanonline.pertanian.go.id/registrasi ya. Nah, apabila Bapak Ibu mengklik di bagian pendaftaran penyuluh ya, di pendaftaran penyuluh, maka akan muncul layar yang ada di sebelah kanan atas, yaitu form pendaftaran pelatihan 1 juta petani dan penyuluh, form penyuluh. Jadi bagi Bapak Ibu yang penyuluh silahkan mengklik tombol pendaftaran penyuluh, lalu akan muncul kotak untuk menginputkan NIK Bapak Ibu ya. NIK ya, NIK nomor induk kependudukan. Ya, nomor induk kependudukan biasanya tercantum di KTP atau ada juga di kartu keluarga. Saya kira ini NIK ini setiap penduduk mempunyai NIK. Nah, setelah NIK ini dimasukkan, lalu tekan tombol menuju form pendaftaran. Menuju form pendaftaran. Nah, perlu diingat Bapak Ibu bahwa kami di Kementerian Pertanian ada aplikasi yang namanya Simluh. Ya, Simluh. Nah, NIK ini akan kita cek ke Simluh Bapak Ibu. Ya, apabila NIK ini terdaftar di Simluh, maka data Bapak Ibu langsung muncul seperti layar yang ada di sebelah bawahnya. Jadi NIK-nya, apabila NIK-nya ada, maka akan muncul data-data Bapak Ibu yang seperti di kotak di bawah. Ya. Nah, tentunya apabila NIK Bapak Ibu belum ada di data Simluh, maka silahkan mendaftarkan ke admin Simluh atau dengan cara lain. Nanti akan saya sampaikan di slide-slide berikutnya, cara lain ya. Jadi untuk Bapak Ibu yang sebagai penyuluh dan sudah terdaftar di aplikasi Simluh, silahkan mendaftar pelatihan ini melalui pendaftaran penyuluh, lalu isikan NIK Bapak Ibu ya, lalu klik tombol menuju form pendaftaran, muncul informasi atau data-data Bapak Ibu ya. Nah, apabila NIK Bapak Ibu yang masukkan kurang dari 16 digit ya, karena NIK itu 16 digit.
Apabila NIK Bapak Ibu yang diinputkan kurang, begitu klik menuju form pendaftaran maka akan muncul pesan, ya. Akan muncul pesan bahwa NIK Bapak Ibu digitnya kurang, Kami akan mengecek digitnya. Nah, lalu yang kedua, apabila NIK Bapak Ibu belum terregister di Simlu, belum terdaftar di Simlu, begitu mengklik tombol menuju form pendaftaran akan muncul juga pesan bahwa NIK Bapak Ibu belum terdaftar di Simlu. Silakan menghubungi admin Simlu. Nah, apabila cocok muncul data Bapak Ibu, ya. Nah, setelah muncul data Bapak Ibu, pastikan data Bapak Ibu ini tercantum benar dan lengkap. Ya, benar dan lengkap. Ya, benar dan lengkap. Jadi lengkap dan benar gitu ya. Kenapa harus lengkap dan benar? Yang pertama karena memang ini kebutuhan dari kami, dan yang kedua yang lebih penting bahwa data Bapak Ibu yang tercantum ini akan nanti tercantum pada sertifikat Bapak Ibu. Sertifikat yang akan ditandatangani oleh Bapak Menteri dan Bapak Kepala Badan, ya. Jadi data informasi ini, data di Simluh banyak sekali, tetapi yang dimunculkan hanya yang ada di sertifikat. Jadi data ini makanya harus lengkap dan benar. Jadi kalau tidak lengkap, tentunya akan ada pesan kesalahan bahwa data Bapak Ibu belum lengkap. Ya, jadi informasi apa yang harus lengkap? Nama, ya, nama Bapak Ibu, nama lengkap. Pastikan nama Bapak Ibu lengkap dan benar, karena nanti akan tercantum di sertifikat. Lalu tempat lahir, ya, lalu tanggal lahir, lalu bulan lahir dan tahun lahir. Pastikan benar. Lalu NIP karena penyuluh, seperti itu. Lalu juga pangkat dan golongan, jabatan, serta instansi, ya, seperti itu. Dan yang terakhir, pilih jenis pelatihan. Yang saat ini memang baru satu jenis pelatihan, jadi hanya satu-satunya. Kalau munculnya cuma satu, dan itu memang sudah benar Bapak Ibu. Ya, kemarin dia menanyakan, itu memang cuma satu, ya benar, saat ini memang baru satu. Nanti kalau misalkan pelatihannya ada banyak, tentu akan pilihannya banyak, seperti itu. Jadi setelah muncul data ini dari Simlu, Bapak Ibu masih bisa memperbaiki. Oh, nama saya kurang lengkap ternyata yang di Simlu. Nama yang tercantum di Simlu adalah nama panggilan. Nah, silahkan Bapak Ibu cantumkan atau perbaiki data Bapak Ibu yang kami ambil dari Simlu, perbaikilah di form ini. Ya, di form ini. Perbaikilah, lengkapi, seperti itu. Perbaiki dan lengkapi. Begitu juga dengan tanggal lahir, dengan tempat lahir, bulan, dan tahun. NIP-nya juga, lalu termasuk pangkat, golongan, instansi, dan jabatan. Ya, jadi sekali lagi saya tekankan lengkap dan benar. Ya, lengkap dan benar, seperti itu. Ya, apabila sudah terlanjur, Pak, kemarin saya sudah menginput, tetapi ada kesalahan. Nah, saat ini kami berkonsentrasi untuk pendaftaran Bapak Ibu. Ya, konsentrasi untuk pendaftaran. Nah, untuk perbaikan-perbaikan data, kita pastikan ada kesempatan untuk memperbaiki data sebelum sertifikat itu terbit. Jadi pada saat sertifikat itu setelah pelatihan tentunya Bapak Ibu akan melakukan unduh sertifikat, di sana nanti diberi kesempatan untuk mengupdate, untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan yang telah Bapak Ibu input. Ya, namun demikian saat ini dikonsentrasikan untuk pendaftaran. Jadi silahkan daftar dulu Bapak Ibu, diberi kesempatan, karena kalau nanti ada pendaftaran, nanti mengupdate perubahan-perubahan, itu akan mengganggu juga dari proses pendaftaran. Jadi pastikan pada saat mencantumkan NIK, klik menuju form pendaftaran, pastikan data Bapak Ibu lengkap dan benar. Ini untuk penyuluh, ya. Nah, setelah lengkap dan benar, klik tombol daftar. Nah, setelah klik tombol daftar, maka layar akan muncul seperti sebelah kanan. Ya. Sebelah kanan, jika sukses melakukan pendaftaran, akan muncul notifikasi atau pemberitahuan seperti pada gambar berikut. Sukses, peserta nama yang Bapak Ibu cantumkan, nama Bapak Ibu sudah terdaftar. Jadi kalau sudah muncul seperti ini, Bapak Ibu jangan khawatir, data Bapak Ibu sudah masuk.
ke dalam database kami, seperti itu. Ya. Nah, apabila Bapak Ibu ingin menginput lagi dengan NIK yang sama, ya, dipastikan aplikasi kami akan mengecek data Bapak Ibu melalui NIK, gitu ya, melalui NIK, sehingga data Bapak Ibu yang sudah tercantum di data kami akan muncul pesan bahwa data Bapak Ibu sudah terdaftar di database kami. Jadi apabila NIK Bapak Ibu sudah terdaftar, maka jika ingin masukkan lagi, maka akan muncul pesan pendaftaran gagal, maka pendaftaran gagal karena NIK Bapak Ibu sudah tercantum pada database pendaftaran kami. Ya, demikian. Nah, yang kedua, pendaftaran dengan tombol kalau ditekan tadi, kalau saya kembali, gitu ya. Mana ya? Ini tombol kembalinya. Bentar. Nah, seperti yang di layar pertama ini, ya, apabila Bapak Ibu mengklik di tombol pilihan pendaftaran petani, ya, kalau yang pertama tadi pendaftaran penyuluh, yang kedua petani, ya, petani. Nah, petani sama persis, mekanismenya sama Bapak Ibu. Jika mengklik tombol pendaftaran petani, maka akan muncul juga seperti ini, kotak kosong untuk Bapak Ibu isikan NIK Bapak Ibu sebagai petani, NIK Bapak Ibu. Nah, sama seperti penyuluh, NIK Bapak Ibu akan kami cek ke data Simluh, ya. Akan kami cek ke data Simluh. Apabila NIK Bapak Ibu sudah ada di data Simluh, maka akan muncul data Bapak Ibu seperti kotak di bawahnya, seperti kotak di bawahnya. Jadi akan muncul data-data Bapak Ibu seperti itu, ya. Nah, pastikan kembali data Bapak Ibu lengkap dan benar. Nah, lalu apabila pertanyaannya, Pak, bagaimana kalau saya belum terdaftar di Simluh sama seperti penyuluh tadi, yang petani, bagaimana saya ingin mengikuti pelatihan tapi saya bukan petani, tapi saya insan petani gitu ya, dan belum terdaftar di Simluh, nanti akan ada mekanisme ketiga ya Bapak Ibu, tidak perlu khawatir. Ini yang saya sampaikan bagi penyuluh dan petani yang sudah terdaftar di aplikasi Simluh, sehingga data Bapak Ibu sudah ada di Simluh. Untuk mempermudah pendaftaran Bapak Ibu, mempercepat. Jika NIK-nya sudah ada, maka sudah muncul data Bapak Ibu yang kami tarik dari data Simluh. Sama seperti penyuluh tadi, data Bapak Ibu yang tercantum di bawah ini adalah data petani, ya. Data petani yang kami tarik di Simluh. Nah, pastikan data Bapak Ibu lengkap dan benar sekali lagi. Nah, apa saja yang tercantum, yaitu ada nama lengkap, lalu ada tempat lahir, tanggal lahir, bulan lahir, tahun lahir, kelompok taninya, lalu juga alamat, ya, alamat, serta yang terakhir pilih jenis pelatihannya. Ya, di sini contoh silang, kebetulan di sini muncul bahwa tempat lahirnya ini belum lengkap dari data Simluh, gitu ya, seperti itu, masih kosong. Sehingga data tempat lahir ini harus dilengkapi, ya. Jadi kalau tidak lengkap, maka aplikasi akan muncul pesan bahwa data Bapak Ibu belum lengkap, silahkan dilengkapi, ya, silahkan dilengkapi, seperti itu. Jadi kenapa harus lengkap? Sama seperti data penyuluh, bahwa data Bapak Ibu ini yang akan tercantum pada sertifikat. Sekali lagi, data Bapak Ibu akan tercantum di sertifikat yang ditandatangani oleh Bapak Menteri dan Bapak Kepala Badan. Ya. Sehingga pastikan data Bapak Ibu lengkap dan benar. Ya. Sama seperti yang data penyuluh, data Bapak Ibu sebagai petani masih diberikan kesempatan. Masih diberikan kesempatan, seperti itu. Ya, masih diberikan kesempatan untuk memperbaiki data Bapak Ibu. Apabila muncul nama Bapak Ibu masih kurang, silahkan memperbaiki atau mengupdate, seperti itu. Ya, jika tempat lahir masih kosong, silahkan diisikan. Ya, jika tanggal lahir masih kosong atau belum tepat, silahkan diperbaiki atau diisikan. Ya,
Begitu juga kelompok tani, alamatnya jika belum lengkap silahkan dilengkapi ya dengan benar seperti itu. Yang terakhir jenis pelatihan. Ya, jenis pelatihan Bapak Ibu harus pilih yang saat ini memang baru tercantum satu jenis pelatihan. Ya, seperti itu. Lalu klik tombol daftar. Sama seperti tadi data penyuluh bahwa NIK ini kami cek 16 digit, lalu juga ketersediaan data pada SIMLU. Apabila NIK tidak tersedia di dalam SIMLU, maka akan muncul pesan. Silakan hubungi admin SIMLU ke penyuluh untuk mendaftarkan di SIMLU. Ya, seperti itu. Pertanyaannya, kalau belum terdaftar, nanti ada cara ketiga. Saya ulangi, ada cara ketiga. Ya, cara ketiga untuk yang belum terdaftar di SIMLU. Seperti itu. Nah, apabila data Bapak Ibu tadi yang tempat lahir tadi masih kosong, silahkan diperbaiki. Jika sudah diperbaiki, sudah isiannya Bapak Ibu cermati, lengkap dan benar, lalu klik tombol kirim. Klik tombol kirim. Daftar, maaf, tombol daftar. Klik tombol daftar, maka akan muncul layar seperti sebelah kanan, sama seperti layar yang penyuluh, bahwa akan muncul pesan sukses beserta nama yang Bapak Ibu ketikkan, nama Bapak Ibu sudah terdaftar. Jadi sudah dipastikan data Bapak Ibu sudah ada di database kami. Ya, jika Bapak Ibu mengklikkan NIK Bapak Ibu kembali, lalu klik form menuju form pendaftaran, apabila sudah terdaftar maka akan muncul pesan bahwa pendaftaran gagal karena NIK Bapak Ibu sudah terdaftar. Gitu. Jadi tidak perlu khawatir, kalau sudah terdaftar pasti data Bapak Ibu sudah terdaftar di database kami. Yang nantinya pada saatnya nanti Bapak Ibu bisa mendownload sertifikat setelah pelatihan tentunya. Ya, seperti itu. Nah, ini muncul pesan. Pesan yang tadi sebenarnya sudah saya sampaikan. Ya, ini untuk penegasan, jika NIK kurang dari 16 digit maka akan muncul pesan data gagal karena NIK kurang dari 16 digit. Nah, atau NIK Anda belum 16 digit ya. Silahkan cek kembali NIK tentunya, harus 16 digit. Lalu pesan yang kedua, NIK belum terdaftar di SIMLU. Nah, apabila Bapak Ibu setelah mengisikan NIK dan sudah 16 digit, tetapi masih muncul pesan, berarti NIK Bapak Ibu belum terdaftar di SIMLU. Solusinya menghubungi admin SIMLU untuk didaftarkan NIK Anda pada SIMLU. Pesan yang ketiga sebenarnya ini pesan pemberitahuan, karena kenapa diberi merah supaya menjadi perhatian Bapak Ibu. Tolong dibaca pesan-pesannya dengan seksama. Bahwa kalau pesan yang ketiga ini sebenarnya pemberitahuan bahwa NIK Bapak Ibu sudah terdaftar di registrasi online. Jadi tidak perlu mendaftar lagi Bapak Ibu. Jadi kalau muncul yang pesan ketiga berarti Bapak Ibu harusnya lebih tenang, bukannya lebih tenang, harusnya tenang karena sudah terdaftar Bapak Ibu. Ya, seperti itu. Nah, itu tadi yang saya jelaskan mekanisme pendaftaran penyuluh dan petani yang sudah datanya ada di SIMLU. Nah, sekarang pertanyaannya pasti yang banyak resen ini, saya nggak bisa mendaftar kemarin-kemarin. Nah, Bapak Ibu, saat ini sudah dari kemarin kami sudah membuka alternatif ketiga, yaitu pendaftaran untuk petani lainnya. Kalau di tombol itu ada di sebelah kanan, kalau yang tadi di layar yang sebelumnya ada di sebelah kanan, paling kanan. Kalau saya kembalikan di bentar ya. Bentar Bapak Ibu. Ini layarnya. Nah, ini di pendaftaran lainnya. Jadi kalau Bapak Ibu tadi sebagai penyuluh atau petani memilih tombol yang pertama atau kedua lalu tidak terdaftar di SIMLU, silahkan Bapak Ibu memilih tombol yang ketiga, pendaftaran lainnya. Ya, saya ulangi, apabila Bapak Ibu sebagai penyuluh atau petani telah mencoba di pertama atau kedua dan tidak terdaftar datanya pada SIMLU, silahkan mencoba pendaftaran lainnya. Silahkan mencoba pendaftaran lainnya untuk Bapak Ibu sebagai penyuluh dan petani, ya, atau insan lainnya yang belum terdaftar di SIMLU. Jadi ada cara ketiga yang tadi saya sampaikan, Bapak Ibu. Mekanismenya
sama persis, sama. Jadi silahkan Bapak Ibu mengisikan NIK Bapak Ibu, tentunya di sini hanya mengecek 16 digitnya, ya, 16 digitnya, ya, tidak mengecek ke data Simlu, ya, tidak mengecek ke data Simlu. Jadi mengisikan NIK saja. Untuk kami cek ke form pendaftaran. Apabila NIK Bapak Ibu sudah terdaftar di data kami, maka akan muncul pesan tadi bahwa NIK Bapak Ibu sudah terdaftar, ya. NIK Bapak Ibu sudah terdaftar. Nah, isikan NIK Bapak Ibu yang benar, yang belum terdaftar tentunya, lalu klik menuju form pendaftaran. Maka akan muncul kotak seperti yang di bawah, ya. Kotak yang seperti yang di bawah, tentu isiannya kosong. Ada beberapa yang terisi karena kami ambil dari informasi NIK. Biasanya NIK kan ada tanggal lahir, bulan, dan tahun lahir, gitu ya. Tentunya nama, tempat lahir, ya, dan informasi lainnya masih kosong. Tapi tidak perlu khawatir, Bapak Ibu silahkan isi atau perbaiki apabila informasi itu sudah muncul, ya. Jadi Bapak Ibu isikan. Pastikan data Bapak Ibu lengkap dan benar. Saya tekankan sekali lagi, lengkap dan benar. Dan yang terakhir, isikan jenis pelatihan, ya. Informasi yang harus Bapak Ibu lengkapi, nama lengkap, tempat lahir, tanggal lahir, bulan lahir, tahun lahir, nomor telepon Bapak Ibu, pastikan benar, lalu provinsi, kabupaten, kecamatan, serta alamat lengkap, dan juga NIP. Nah, NIP ini pilihan, optional. Ya, NIP ini optional. Optional itu maksudnya kalau NIP itu Bapak Ibu adalah pegawai ASN, silahkan isikan NIP. Tapi kalau bukan ASN atau yang lain, misalkan yang mempunyai yang tidak mempunyai NIP, silahkan dikosongkan saja. Ya, ini optional. Tapi yang lain harus lengkap dan benar Bapak Ibu, harus lengkap dan benar. Yang terakhir Bapak Ibu pilih jenis pelatihannya. Jangan lupa pilih jenis pelatihannya, ya. Isikan, saya tekankan kembali, lengkap dan benar, ya. Dan sekali lagi saya tekankan, Pak, saya kemarin sudah mengisi, ada kesalahan, jangan khawatir. Kami akan beri kesempatan untuk memperbaiki datanya sebelum sertifikat itu diterbitkan. Jadi kami akan memberikan kesempatan pada saat Bapak Ibu sebelum mendownload itu diberikan kesempatan untuk memperbaiki data Bapak Ibu. Ya, jadi nanti pada saatnya akan ada kesempatan sebelum mendownload sertifikat, nanti akan ada link atau ada kesempatan di form untuk memperbaiki isian yang telah Bapak Ibu isi saat ini. Jadi konsentrasi kami di sini, Bapak Ibu silahkan mendaftar dahulu, silahkan mendaftar dahulu. Nanti pada saatnya Bapak Ibu sebelum mendownload sertifikat, kesempatan untuk memperbaiki data Bapak Ibu. Ya. Nah, setelah mengisikan semua data Bapak Ibu lengkap dan benar, ya, lalu klik tombol daftar, Semua termasuk juga jenis pelatihan Bapak Ibu, ya. Jenis pelatihan tadi saya ulangi lagi, baru satu sehingga muncul memang cuma satu, ya. Lalu klik tombol daftar, maka akan muncul pesan, bahwa sukses, nama yang Bapak Ibu sampaikan tadi, Bu ketik, sudah terdaftar. Jadi dipastikan data Bapak Ibu sudah terdaftar. Seperti itu. Nah, kemarin kami tambahkan pada saat mengklik NIK-nya, pada saat mengisikan NIK-nya, kami tambahkan yang namanya satu kalau di dalam IT itu CAPTCHA. CAPTCHA itu atau semacam kode verifikasi agar supaya keamanan data dan informasi kami ini kami bisa jaga, ya. Karena kalau tidak menggunakan CAPTCHA atau kode verifikasi, maka aplikasi kami kemarin memang cukup berat, banyak yang sepertinya mencoba saya nggak tahu bisa dilakukan dengan mesin, maka kami tambahkan CAPTCHA atau kode verifikasi. Ya, kode verifikasi itu Bapak Ibu untuk mengecek dari aplikasi kami bahwa memang yang melakukan pendaftaran itu adalah betul-betul petani dan penyuluh, ya, dan bukan dari mesin yang ingin mendaftar secara otomatis langsung, sehingga kami tambahkan itu kode CAPTCHA atau kode verifikasi. Ya,
Nah, mohon maklum kami tambahkan karena memang ini untuk keamanan data dan informasi kami Bapak Ibu ya. Untuk menjaga supaya data Bapak Ibu juga kami bisa amankan dan tidak tersebarkan kemana-mana. Saya kira demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa dipahami